Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas tentang agama dan kehidupan sosial politik dalam perspektif Katolik. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Marianus Bis Asterando dari kelas 2025C dengan NPM 25201065. Masalah-masalah sosial politik. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang ketiga, ketidakadilan hukum. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, KDRT. Dan yang terakhir, pelecehan atau kekerasan seksual. Sebelum itu, mari kita ulas apa itu agama dan kehidupan sosial politik. Agama dan kehidupan sosial politik merujuk pada hubungan antara nilai-nilai, ajaran, dan praktik keagamaan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup bagaimana iman mempengaruhi dan membentuk sikap, pilihan, dan tindakan dalam ranah publik. Masalah-masalah sosial politik dalam perspektif Katolik. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Perspektif Katolik, korupsi adalah dosa berat yang melanggar keadilan dan mencuri hak orang miskin. Yang kedua, bertentangan dengan perintah, yaitu jangan mencuri, dan prinsip kejujuran. Yang ketiga, merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan sistematis. Solusinya adalah yang pertama, pembentukan nilai nurani yang kuat melalui pendidikan moral. Yang kedua, praktik hidup sederhana dan jujur sebagai kesaksian iman. Yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam institusi. Yang keempat, berani melaporkan praktik korupsi. Kedua, kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan, tetapi lebih menguntungkan elit atau kelompok tertentu. Perspektif Katolik. Yang pertama, pemerintah memiliki kewajiban moral melayani kesejahteraan bersama, yaitu bonum comune. Yang kedua, kebijakan harus mengutamakan kepentingan yang paling lemah dan terpinggirkan. Yang ketiga, prinsip subsidiaritas, yaitu keputusan dibuat sedekat mungkin dengan yang terdampak. Solusinya adalah yang pertama, partisipasi aktif umat dalam proses demokrasi dan pengawasan kebijakan. Yang kedua, mendorong dialog antar gereja, pemerintah, dan masyarakat sipil. Yang ketiga, advokasi untuk kebijakan yang adil melalui organisasi Katolik. Yang keempat, pendidikan politik bagi umat untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Tiga, ketidakadilan hukum. Situasi di mana sistem hukum tidak diterapkan secara adil, di mana orang kaya dan berkuasa mendapat perlakuan istimewa, sementara rakyat biasa dan miskin diperlakukan sewenang-wenang. Perspektif Katolik. Yang pertama, keadilan adalah kebijakan utama yang mencerminkan Allah yang adil. Yang kedua, hukum harus melindungi yang lemah, bukan hanya yang berkuasa. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius bab 5 ayat 6. Solusinya adalah bantuan hukum gratis melalui lembaga gereja untuk masyarakat miskin. Yang kedua, pendampingan korban ketidakadilan. Yang ketiga, kampanye kesadaran hukum dan HAM. Yang keempat, doa dan dukungan spiritual bagi aparat penegak hukum yang berintegritas. Keempat, kemiskinan. Kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Perspektif Katolik. Yang pertama, pilihan preferensial bagi kaum miskin. Yang kedua, kemiskinan struktural adalah dosa sosial yang harus dilawan. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untukku. Matius bab 25 ayat 40. Solusinya adalah yang pertama, program pemberdayaan ekonomi, yaitu koperasi, pelatihan keterampilan, modal usaha. Yang kedua, karya amal nyata, yaitu panti asuhan, dapur umum, beasiswa pendidikan. Yang ketiga, mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Yang keempat, pendidikan tentang gaya hidup sederhana dan berbagi. 5. Pengangguran. Kondisi di mana orang yang mampu dan ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Perspektif Katolik. Yang pertama, pekerjaan adalah hak asasi dan cara manusia berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Yang kedua, pengangguran melukai martabat manusia. Yang ketiga, majikan memiliki tanggung jawab moral menciptakan lapangan kerja yang layak. Solusinya adalah yang pertama, program pelatihan vokasional di paroki-paroki. Yang kedua, jaringan informasi lowongan kerja antar umat. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, dukungan konseling dan spiritual bagi pencari kerja. Yang kelima, advokasi untuk upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi. 6. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan spiritual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Perspektif Katolik. Yang pertama, keluarga adalah gereja kecil yang harus menjadi tempat kasih, bukan kekerasan. Yang kedua, KDRT melanggar martabat manusia yang diciptakan segambar Allah. Yang ketiga, cinta sejati dalam pernikahan menolak segala bentuk kekerasan. Solusinya adalah yang pertama, pendampingan pastoral bagi keluarga bermasalah. Yang kedua, rumah aman untuk korban KDRT. Yang ketiga, konseling pernikahan dan terapi keluarga berbasis iman. Yang keempat, edukasi pernikahan yang komprehensif tentang komunikasi dan resolusi konflik. Yang kelima, mendorong korban untuk berani melaporkan dan mencari bantuan. Yang keenam, rehabilitasi pelaku dengan pendekatan spiritual dan psikologis. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu pelecehan dan kekerasan seksual. Tindakan seksual yang tidak dikehendaki termasuk pelecehan verbal, sentuhan tidak pantas, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan segala bentuk kekerasan yang menggunakan seksualitas sebagai alat kekerasan. Perspektif Katolik. Yang pertama, tubuh adalah bait Allah yang harus dihormati. 1 Korintus bab 6 ayat 19. Yang kedua, kekerasan seksual adalah dosa berat yang melukai integritas pribadi. Yang ketiga, gereja harus menjadi tempat perlindungan, bukan ancaman. Solusinya adalah yang pertama, protokol perlindungan anak dan kelompok rentan di semua institusi gereja. Yang kedua, pendampingan trauma bagi korban dengan pendekatan holistik. Yang ketiga, pendidikan seksualitas yang sehat dan berbasis nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, zero tolerance terhadap pelaku termasuk di internal gereja. Yang kelima, kampanye pencegahan dan peningkatan kesadaran. Yang keenam, kerjasama dengan aparat hukum untuk proses keadilan. Jadi dari materi yang saya paparkan,
Kesimpulannya adalah, iman Katolik tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial politik. Umat dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dengan cara mewujudkan kerajaan Allah melalui perjuangan melawan ketidakadilan dan pelayanan kepada sesama, terutama yang paling lemah. Sekian video penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.